Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charles Jeremy Kumentas. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas UAS untuk meringkas 5 makalah dengan tema arsitektur komputer dengan jarak tahun 2017 hingga 2022. Semoga penonton sekalian dapat menikmati video yang saya siapkan kali ini. Untuk disclaimer, mengapa saya tidak menggunakan suara asli saya pada tugas kali ini? Saya sebagai Charles tidak dapat mengisi suara dikarenakan suara sekitar yang ribut. Mohon kesabaran dan pengertian atas kekurangan kali ini. Terima kasih. Pada video singkat ini terdapat batasan waktu hingga 15 menit saja. Oleh sebab itu saya hanya meringkas poin-poin penting saja. Untuk melihat keseluruhan ringkasan makalah saya, silahkan kunjungi Classroom atau link Google Drive di bawah ini. Makalah pertama, perancangan arsitektur jaringan sekolah menengah kejuruan dengan menerapkan konsep Z2D server. Pemanfaatan teknologi komunikasi pada suatu lembaga pendidikan sangat dibutuhkan pada setiap lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dipaksa menyediakan informasi mengenai kegiatannya yang biasanya meliputi beberapa aspek seperti informasi akademik sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, administrasi sekolah, kepegawaian sekolah, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan kejuruan yang sesuai dengan Badan Standar Nasional Pendidikan, BNSP, dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan agar dapat memenuhi kebutuhan akan penggunaan jaringan komputer pada suatu sekolah menengah kejuruan. Maka untuk itu perlu dilakukan penyusunan konsep perancangan arsitektur jaringan komputer untuk sekolah menengah kejuruan dengan dibuatkannya framework atau susunan kerangka kerja tentang proses pembuatan perancangan arsitektur jaringan yang dapat menunjang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Berdasarkan kebutuhan di atas, maka dibuat sebuah penelitian tentang perancangan arsitektur jaringan sekolah menengah kejuruan menggunakan konsep Z2D server. Dengan kebutuhan layanan jaringan yang semakin kompleks, maka diperlukan suatu metodologi yang mendukung dalam perancangan arsitektur jaringan komputer adalah Prepare, Plan, Design, Implementation Operate Optimize atau PPDU Life Cycle Approach. Model siklus hidup metodologi pengembangan jaringan dengan konsep PPDU ini memberikan langkah-langkah atau kunci dalam keberhasilan perancangan arsitektur jaringan, baik itu pada tahapan desain, implementasi, dan operasional. Berikut tahap-tahap analisis pada metode PPDU. A. Persiapan. Pada tahapan Prepare, persiapan merupakan menetapkan kebutuhan organisasi dan bisnis yang digunakan untuk mengembangkan strategi jaringan dan mengusulkan konsep arsitektur jaringan dengan level tingkat tinggi untuk mendukung suatu strategi yang didukung dengan kemampuan keuangan pada organisasi atau perusahaan tersebut. B. Perencanaan. Pada tahapan plan melakukan identifikasi persyaratan suatu jaringan yang berdasarkan tujuan, fasilitas serta kebutuhan jaringan yang akan dibuat. Fase ini mendeskripsikan karakteristik suatu jaringan yang bertujuan untuk menilai jaringan tersebut, serta melakukan gap analisis pada perancangan yang terbaik pada sebuah arsitektur dengan melihat serta mempertimbangkan perilaku dari lingkungan operasional. Sehingga sebuah perencanaan proyek dikembangkan untuk mengelola tugas-tugas, tasks, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, batu pijakan, milestone, dan semua sumber daya untuk melakukan desain dan implementasi. Perencanaan proyek harus sejalan dengan ruang lingkup, batasan, biaya dan parameter sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Rencana proyek ini diikuti dan diperbarui selama tahap-tahap dalam siklus. C. Desain. Pada tahapan desain jaringan yang dikembangkan berdasarkan persyaratan teknis serta bisnis yang telah diperoleh dari kondisi sebelumnya. Spesifikasi desain jaringan adalah desain yang harus bersifat komprehensif dan terperinci, agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan bisnis saat ini. Jaringan tersebut haruslah senantiasa menyediakan ketersediaan, keandalan, keamanan, skalabilitas dan kinerja. Hasil dari desain ini termasuk diagram jaringan, dan daftar peralatan-peralatan. Rencana proyek harus terus diperbarui dengan informasi yang lebih terperinci untuk diimplementasikan. Setelah tahap desain disetujui, tahap implementasi dimulai. D. Implementasi. Pada tahapan ini, peralatan-peralatan baru dilakukan instalasi dan dikonfigurasi sesuai spesifikasi desain.
Perangkat-perangkat yang baru ini disiapkan untuk mengganti atau menambah peralatan infrastruktur yang ada. Perencanaan proyek juga harus diikuti selama tahap ini. Jika ada perubahan seharusnya disampaikan dalam pertemuan, meeting, dengan persetujuan yang diperlukan untuk dilanjutkan. Setiap langkah dalam implementasi harus menyertakan deskripsi, rincian pedoman pelaksanaan, perkiraan waktu untuk penerapan, evaluasi, rollback, langkah-langkah jika terdapat kegagalan, dan informasi-informasi lainnya sebagai referensi tambahan. Seiring perubahan yang telah diimplementasikan, tahapan ini juga menjadi langkah pengujian sebelum pindah ke fase operasional. E-Operate. Pada tahapan operasional adalah mempertahankan kegiatan sehari-hari jaringan. Operasional meliputi pengelolaan dan monitor komponen-komponen jaringan, pemeliharaan routing, mengelola kegiatan upgrade, mengelola kinerja, mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan jaringan. Tahap ini adalah ujian akhir bagi tahapan desain. Selama operasi, manajemen jaringan harus memantau stabilitas dan kinerja jaringan, deteksi kesalahan, koreksi konfigurasi dan kegiatan-kegiatan pemantauan kinerja yang menyediakan data awal untuk fase selanjutnya, yaitu fase optimalisasi, optimisasi. F-Optimize. Pada tahapan optimalisasi melibatkan kesadaran proaktif seorang manajer jaringan dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, sebelum persoalan tersebut mempengaruhi jaringan. Fase optimalisasi memungkinkan untuk memodifikasi desain jaringan, jika terlalu banyak masalah jaringan yang timbul, kemudian juga untuk memperbaiki masalah kinerja atau untuk menyelesaikan masalah-masalah pada aplikasi atau piranti lunak. Persyaratan-persyaratan untuk desain jaringan yang dimodifikasi mengarahkan perkembangan jaringan tersebut, kembali ke awal siklus hidup dalam model fase PPDU. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi framework atau kerangka kerja bagi SMK dalam penerapan atau pemanfaatan jaringan komputer pada SMK yang ideal guna meningkatkan mutu SMK agar menunjang sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan. Dengan menggunakan konsep ZDUD server dan fitur network ini memiliki fitur yang berfungsi untuk melakukan pengecekan atau monitoring jaringan yang dikombinasikan dengan aplikasi Telegram sehingga secara otomatis pada sistem jaringan komputer baik pada perangkat yang sudah terhubung pada jaringan ataupun pada perangkat yang keluar pada jaringan atau perangkat yang tidak terhubung pada jaringan secara otomatis akan mengirimkan notifikasi berupa pesan yang telah dibuat ke Telegram admin jaringan. Makalah kedua penerapan algoritma C50 untuk prediksi kelulusan pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah Arsitektur Sistem Komputer. Arsitektur Sistem Komputer salah satu mata kuliah yang wajib diambil pada program studi teknik informatika. Pada program studi kelulusan, setiap mahasiswa pada mata kuliah merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan evaluasi pada setiap semesternya. Kelulusan bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi pada mata kuliah merupakan gambaran bahwasannya proses pembelajaran yang disampaikan berjalan dengan baik, dan juga materi yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah dapat dicerna oleh mahasiswa. Kelulusan setiap mahasiswa pada mata kuliah dapat diprediksi berdasarkan dengan pola kebiasaan dari mahasiswa. Data mining merupakan sebuah alternatif proses yang dapat dilakukan untuk mengetahui pola kebiasaan berdasarkan dengan data yang sudah terkumpulkan. Data mining sendiri merupakan proses ekstraksi pada kumpulan data yang menghasilkan informasi berharga bagi perusahaan, instansi ataupun organisasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Prediksi kelulusan dengan data mining dapat diselesaikan dengan melakukan klasifikasi pada kumpulan data. Algoritma C50 merupakan algoritma penyempurnaan dari algoritma C45 di mana dalam prosesnya hampir sama, hanya saja algoritma C50 punya kelebihan dari algoritma sebelumnya. Hasil pada algoritma C50 berupa sebuah pohon keputusan ataupun rule yang dibentuk berdasarkan nilai entropi ataupun gain. Proses prediksi dilakukan berdasarkan dengan klasifikasi algoritma C50 dengan menggunakan atribut nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Hasil akhir dari proses klasifikasi algoritma C50 adalah pohon keputusan dengan rule di dalamnya. Kinerja algoritma C50 mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi sebesar 93,33%. Untuk melihat keseluruhan makalah dengan data yang tersedia, silahkan akses file yang ada di Classroom atau link Google Drive di bawah.
Makalah ketiga rancang bangun arsitektur jaringan komputer teknologi metropolitan area network dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle atau NDLC. Di zaman modern ini peningkatan penggunaan perkembangan jaringan komputer berkembang semakin pesat. Banyak organisasi maupun kantor yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai sarana dalam mengirimkan data. Data dan informasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena jika data dan informasi tersebut hilang atau tidak terkirimkan, terkena virus internet akan sangat fatal, membuat data dan informasi tersebut tak berharga lagi. Pengiriman data bisa dikatakan baik jika koneksi jaringan komputernya berfungsi dengan baik, dan tidak ada hambatan apapun. Karena koneksi jaringan merupakan hal yang mendasar dalam jaringan yang akan kita gunakan baik menggunakan jaringan lokal area network, metropolitan area network, dan wide area network. Jaringan merupakan kombinasi hardware, software, dan pengkabelan yang secara bersama-sama memungkinkan berbagai peranti komputasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan jaringan komputer merupakan kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Jaringan komputer merupakan hal yang penting terutama untuk mencari kerusakan jaringan secara cepat dan mudah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah di atas seorang administrator jaringan memerlukan aplikasi Network Monitoring System untuk simulasi yang dapat menggambarkan arsitektur dari jaringan komputer pada sistem jaringan yang digunakan. Salah satu software yang dapat gunakan yaitu Cisco Packet Tracer, karena dapat mensimulasikan data mengenai jaringan, dapat memeriksa jaringan komputer apabila terjadi masalah dalam interkoneksi jaringan. Universitas Majalengka merupakan kampus yang terkemuka yang terdapat di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Di Universitas Majalengka terdapat 8 fakultas dan 22 prodi yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi, Pertanian, Agama Islam Teknik, Hukum, dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jaringan komputer yang ada di Universitas Majalengka saat ini menggunakan jaringan lokal area network dengan topologi yang digunakan adalah topologi bus. Masalah jaringan komputer yang sekarang sedang dialami masih belum jelas arsitektur jaringan yang ada dan sering terjadi kegagalan dalam mengirimkan suatu data dan informasi melalui jaringan komputer yang ada saat ini. Karena belum terintegrasi jaringan wireless yang dibuat di semua ruangan yang telah dipasang. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Sehingga dengan adanya arsitektur jaringan yang baru diharapkan dapat bisa bekerja dengan baik atau maksimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Majalengka tentang rancang bangun jaringan menggunakan metode NDLC, maka kesimpulan yang dapat diambil di antaranya, 1. Dengan bantuan Tool Sedraw, dapat merancang arsitektur jaringan komputer di Universitas Majalengka, dengan rincian 8 fakultas, 1. Pasca sarjana setelah melakukan pengamatan langsung di lapangan, 2. Dengan bantuan Tools Cisco Tracer, dapat menggambarkan jaringan antar komputer lainnya, sehingga pada saat penerapan di lapangan diharapkan tidak ada kesalahan pemasangan perangkat jaringan. 3. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat membuat blueprint denah kampus Universitas Majalengka. Makalah keempat, pendekatan berbeda untuk arsitektur komputer. Baru-baru ini, dorongan dalam rekayasa PC telah berkurang secara drastis dengan sebagian besar hasil rekreasi hanya menunjukkan kemajuan desain yang stabil. Hal ini juga diperburuk oleh kerumitan prosesor dan kerangka kerja yang diperluas yang didorong oleh semikonduktor dalam jumlah tak terbatas yang tersedia untuk perencana PC. Insinyur PC membuat perspektif rabun dekat pada sistem mereka melalui sudut pandang pemeragaan perangkat lunak yang lambat dan sangat pasti atau rekreasi perangkat lunak yang cepat dan berbutir kasar, dengan keteguhan yang selalu dirujuk. Dengan memanfaatkan penskalaan inovasi silikon di field programmable gate arrays atau FPGA, peralatan dapat digunakan untuk mempercepat peragaan ulang, penyalinan, atau pembuatan prototipe kerangka kerja. Selain itu, karena suku cadang dasar dapat dikonfigurasi ulang, kerangka kerja serupa dapat digunakan untuk berbagai tugas ujian, mengurangi biaya, baik dalam uang maupun dalam waktu belajar. Dalam tulisan ini, kami menyajikan era ketiga dari Berkeley Emulation Engine atau Framework BE3.
Kami menunjukkan teknik upaya terkoordinasi lainnya di antara dunia ilmiah dan industri dan menganalisis ukuran konfigurasi kerangka kerja modern dan skolastik. BE3 adalah kerangka kerja multi-FPGA produksi dengan RAM hingga 64 GB dan beberapa subsistem MIMO yang dapat digunakan untuk memberdayakan teknologi PC dengan konsistensi yang lebih cepat, lebih besar, dan lebih tinggi atau penelitian kerangka kerja lainnya. Memanfaatkan platform peralatan yang tersedia secara luas juga berfungsi dengan area lokal produk yang dapat membuat dan berbagi modul perangkat lunak, sehingga memungkinkan pengembangan kerangka kerja yang cepat untuk penelitian rekayasa PC. Pembuatan pertama kerangka kerja BE3 resmi terjadi pada Agustus 2008. Kerangka kerja BE3 selesai lebih cepat dan lebih baik daripada kerangka kerja multi-FPGA yang dirancang sebelumnya oleh sekolah. Hasilnya adalah kerangka kerja dengan keandalan sinyal yang lebih baik dan biaya produksi PCB yang lebih murah. Seperti semua PCB multi-FPGA sebelumnya, kerangka kerja BE3 bahkan tidak mendekati harga dasar PCB target US5000, terlepas dari apakah semua komponen PCB gratis. Hal ini juga terjadi bahwa BE3 tidak akan menggantikan peragaan perangkat lunak dalam desain PC, namun memperluas siklus pengujian dengan peralatan baik sebagai pedal gas reproduksi, tahap pengembangan perangkat lunak, atau tahap prototyping. Ini adalah teknik yang masuk akal untuk sekali lagi memperkenalkan peralatan kembali ke siklus pemeriksaan untuk kelas penelitian struktur dan kerangka kerja yang lebih luas. Akhirnya, kami telah memperkenalkan ikhtisar singkat tentang proyek RAM yang menunjukkan rentang pengabdian dan bermacam-macam model penggunaan untuk kerangka kerja seperti BE3. Bergantung pada tujuannya, BE3 dapat memberikan cakupan loyalitas yang luas tanpa pengaruh presentasi yang ditampilkan rekreasi produk. BE3 tidak akan menggantikan sistem pengujian pemrograman. Pada saat yang sama, dengan beberapa pembangunan fondasi produk, BE3 memberikan jawaban sebagai tahap penelitian desain PC untuk multi-core dan berbagai pusat. Kami telah menunjukkan ini dengan membangun sistem banyak pusat. Di luar kelompok pengujian kami, tujuan pengantar mendasar untuk BE3 adalah konsorsium RAM. Koleksi perguruan tinggi ini memiliki banyak proyek yang sedang berkembang dan harapan kami adalah komunitas lokal yang energik terus menciptakan dan berbagi kerangka kerja untuk memberdayakan ujian dan kerja sama lintas batas perguruan tinggi. Area ujian ini akan dipercepat oleh area lokal yang berbagi dan mendukung tahap tipikal. Makalah kelima arsitektur cloud computing untuk meningkatkan transparansi antara donor pencari dalam sistem manajemen bank darah. Darah adalah titik pandang kritis bagi setiap makhluk hidup. Ternyata menjadi bagian yang menyelamatkan jiwa jika prasyarat krisis. Pusat donor darah adalah tempat di mana kantong darah yang terkumpul dari acara donor darah disimpan dalam satu tempat. Ungkapan, pusat donor darah, mengacu pada pembagian fasilitas penyembuhan. Dalam situasi saat ini, beberapa database pusat donor darah dapat diakses, yang dapat diakses untuk korespondensi antara pusat donor darah dan fasilitas dokter. Apapun, tidak ada yang menawarkan kapasitas untuk kontak langsung antara kontributor dan penerima manfaat. Ini adalah kerusakan yang sangat besar terutama dalam kondisi di mana benar-benar membutuhkan darah. Pekerjaan kami berarti mengalahkan hambatan korespondensi ini. Makalah ini menyusun pengembangan arsitektur cloud dengan membuat database cloud pusat donor darah yang berisi seluruh poin menarik dan dikumpulkan dari akar yang berbeda seperti pusat donor darah, skema layanan nasional, organisasi non-pemerintah, pusat penyembuhan, dan melalui web UI. Informasi yang dikumpulkan telah disimpan dan disimpan di server cloud. Platform cloud ini telah terhubung secara khusus dari nomor bebas pulsa yang akan terhubung dengan penerima. Dalam situasi kemajuan dan korespondensi saat ini di mana dunia bergegas menuju perbaikan dan kemajuan yang cepat, perluasan pembelajaran umat manusia telah jelas mengubah lubang, sementara bila dibandingkan dengan keadaan lama yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Makalah ini mengarang pengembangan desain cloud dengan membuat database cloud pusat donor darah yang berisi seluruh elemen halus dan dikumpulkan dari berbagai bagian seperti pusat donor darah, skema layanan nasional, lembaga swadaya masyarakat, pusat penyembuhan, dan melalui web UI. Informasi yang dikumpulkan telah disimpan dan disimpan di server cloud. Platform cloud ini telah terhubung secara khusus dengan nomor tol gratis yang akan terhubung dengan penerima.
Arsitektur yang kami usulkan memiliki kemampuan untuk kontak langsung antara pencari dan donor dan juga bermaksud untuk mengatasi hambatan korespondensi ini. Jadi pendekatan ini mengurangi kesenjangan antara kebutuhan atau prasyarat darah dan kemudahan akses darah, dan ini akan menjadi penyelamat hidup. Terima kasih telah menyimak 5 ringkasan makalah ini. Jika ada salah atau kata yang kurang pantas saya ucapkan maaf. Dengan ini saya Charles dengan NIM 2011091 kelas IF 4A mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.